Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kode program praktek ujian akhir semester Data Science. Untuk yang pertama adalah di sini saya menggunakan untuk library-nya saya menggunakan Pandas, yaitu digunakan untuk memanipulasi, membaca dan mengotak dan memvisualisasikan data. Saya kemudian menggunakan CSV, menggunakan NumPy sebagai perhitungan matematik, Matplotlib sebagai visualisasi, dan Seaborn NS sebagai visualisasi yang lebih menekankan kepada warna. Untuk column transformer, saya di sini berfungsi sebagai preprocessing berbeda pada kolom yang berbeda. Untuk standar scalar, one hot encoder, ordinal encoder, untuk standar scalar melakukan standarisasi fitur numerik. One hot encoder mengubah variabel kategorikal menjadi vektor biner. Ordinal encoder mengubah kategori menjadi angka berurutan. Untuk library selanjutnya adalah import train testbed, digunakan untuk melakukan training data. Untuk yang selanjutnya adalah import logistic regression, digunakan untuk membuat pemodelan dari model logistic regression. Untuk selanjutnya adalah grid sort CV, berfungsi sebagai hypermeter tuning otomatis. Untuk stratified fault digunakan untuk cross validation dengan proporsi kelas yang tetap seimbang. Untuk selanjutnya adalah random forest classifier, hampir sama seperti logistic regression, yaitu pembuatan model yang berfungsi sebagai pembuatan model, namun ini adalah random forest classifier. Yang selanjutnya adalah MLP, adalah percabangan dari JST, jaringan saraf tiruan atau deep learning, yang berfungsi untuk membangun sebuah model dari deep learning. Untuk yang selanjutnya adalah classification report, ROC-AUC, accuracy score. Di sini adalah classification report library yang berfungsi untuk menghasilkan report pertama yang setelah dilakukannya pembuatan model. Untuk yang selanjutnya adalah pipeline, digunakan untuk menggabungkan preprocessing dan model. Yang selanjutnya adalah smooth, digunakan untuk library untuk penanganan imbalance data. Yang selanjutnya adalah random classifier. Yang selanjutnya adalah IMP pipeline. IMP pipeline digunakan khusus untuk imbalance data yang juga mendukung smooth. Untuk selanjutnya adalah confusion metric, digunakan untuk visualisasi hasil dari pemodelan untuk mengetahui visualisasi confusion metric. Yang selanjutnya adalah classifying ROC-AUC, ini hanya menekankan pada ROC-AUC dan classification report. Untuk langkah-langkahnya, saya yang pertama adalah membuat fungsi di mana fungsi ini adalah untuk membaca CSV, yang dimana CSV itu biasanya tidak beraturan. Contohnya ini def read with sniff, yang dimana terdapat R. R itu berfungsi untuk menekankan pada CSV yang memiliki delimiter pemisahan atau pada selanjutnya. Dan delimiter ini seperti koma, titik koma, backslash T, dan tanda tegak lurus seperti ini, yang berfungsi ketika sebuah CSV itu masuk dan bentuknya tidak beraturan, maka setelah membuat fungsi ini dan melakukan yang pertama adalah import data, maka data tersebut bisa sesuai dengan tempat, yaitu kolom dan baris, tidak yaitu satu baris memanjang. Untuk yang langkah selanjutnya adalah saya eksplorasi data analis.
Di sini saya yang pertama adalah melakukan import data terlebih dahulu, yaitu saya menamai variabel dengan bank dan dipisahkan dengan delimiter. Untuk yang selanjutnya, saya melakukan eksplorasi data analis, yaitu 5 baris awal dan 5 baris akhir. 5 baris awal menggunakan head dan 5 baris akhir menggunakan tail. Untuk langkah selanjutnya adalah cek informasi di setiap dataset. Di sini saya menggunakan .info, di mana .info ini adalah sebuah ringkasan dari keseluruhan kolom yang ada di dataset. Di sini saya terdapat 16 kolom yang dimana terdapat juga tipe dari setiap kolom tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah ukuran dari dataset, di mana dataset saya memiliki ukuran 4521 baris dan 17 kolom. Yang selanjutnya adalah saya menghitung nilai kolom kategorikal. Di sini target dari kolom kategorikal saya adalah di target kolom Y, dan saya menggunakan .value account untuk menghitung keseluruhannya. Yang berarti untuk keseluruhannya adalah untuk target no sekitar 4000 dan target yes-nya adalah 5021. Jumlah job sama, saya menggunakan .value account untuk menghitung jumlah job di setiap kolom job seperti manajemen, engineer, service, retire, entrepreneur, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah saya akan mengecek missing value. Missing value ini saya menggunakan fungsi yaitu isNull.sum, di mana semua kolom atau baris yang memiliki nol akan dijumlahkan dengan fungsi sum. Untuk hasilnya di data saya tidak memiliki kolom yang missing value. Untuk yang selanjutnya adalah cek duplikat, di mana duplikat ini adalah sesuatu data yang nilainya sama. Dan di sini pada data saya tidak terdapat duplikat ini. Untuk Marshall ini adalah saya menghitung jumlah status dari seseorang, yaitu apakah dia sudah menikah, single, atau masih sudah divorce. Kita coba. Atau divorce itu adalah cerai, atau menghitung variabel yang status orang yang telah cerai. Untuk yang selanjutnya adalah saya di mana diperintah mengatakan harus memiliki 3 visualisasi yang tepat. Di sini saya menggunakan 3 visualisasi. Yang pertama adalah persentase langganan deposito berjangka berdasarkan pekerjaan, yang dimana persentase yang tertinggi adalah milik pensiunan, di mana hampir 25% atau 30% dari keseluruhan jenis pekerjaan. Untuk yang kedua, yaitu adalah distribusi umur berdasarkan langganan deposito berjangka. Di sini distribusi umur yang paling sering melakukan deposito adalah antara rentang sekitar 30 tahun ke atas sampai dengan 50 tahun ke bawah. Dan paling banyak adalah yes. Untuk yang selanjutnya adalah bar plot untuk nilai Y, di mana bar plot nilai Y ini adalah merepresentasikan jumlah dari variabel no dan yes. Untuk yang langkah selanjutnya adalah kita masuk pada bagian data preparation. Bagian ini adalah menjelaskan semua proses transformasi dan pre-processing data yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah data cleaning.
yang meliputi aktivitas handling missing value, removing duplicates, handling outlier, dan di data type conversation. Untuk yang pertama adalah handling missing value, di mana handling missing value ini yang saya lakukan adalah menghapus kolom duration dan menggantikan dengan dan menghandle special value pada negatif 1 di kolom pages, yang dimana negatif 1 itu diartikan sebagai jumlah terakhir kali orang yang dihubungi, terakhir lama orang yang dihubungi yang diubah yang awalnya negatif 1 diubah menjadi 99. Untuk yang kedua, di sini saya menghapus remove duplicate. Remove duplicate ini berfungsi untuk memastikan data benar-benar bersih dan telah siap digunakan. Untuk yang selanjutnya adalah handling outliers, di mana outliers ini adalah pada kolom balance dibatasi dengan kuantil 92 dan juga kolom campaign dibatasi pada kuantil 92. Untuk yang selanjutnya adalah bank conversation, di mana bank conversation ini, data conversation ini mengubah variabel yes dan kategori yang awalnya kategorikal dari yes dan no menjadi bilangan biner, yaitu untuk yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Setelah dilakukan konversi, maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini adalah hasilnya. Dan juga pages tadi adalah terakhir kalinya lama seseorang yang telah dihubungi. Untuk yang tahap selanjutnya, ini adalah fitur engineering. Yang fitur engineering ini meliputi seperti create new features, fitur extraction, fitur selection, and dimensionality reduction. Yang tahap pertama adalah saya membuat create fitur baru, di mana saya membuat kolom yang bernama previously contact yang sebentar. Di sini fungsi np.where yaitu adalah memilih elemen dari array berdasarkan kondisi yang berfungsi seperti pernyataan if else dalam operasi array yang efisien, yaitu apakah di sini memilih nilai 99, 1 atau 0. Setelah itu membuat negative balance, di mana negative balance ini berisi tentang kurang dari 0 dan 1. Untuk selanjutnya adalah mengkategorikan grup di pages, di mana jika seseorang dihubungi telah lama tidak dihubungi, maka bersifat contacted. Dan jika kurang dari 30, maka itu masuk dalam kategori baru dihubungi. Jika kurang dari 90 hari, maka regular contacted. Dan yang terakhir adalah yang telah lama tidak dihubungi adalah out contacted. Pada saat yang terakhir adalah membuat kolom previously dan negatif kolom. Untuk selanjutnya adalah fitur extraction. Fitur extraction ini di mana saya mengekstrak dari kolom month, di mana kolom month yang awalnya kategorikal atau berbentuk teks seperti Januari, Februari, Maret, April diubah menjadi urutan bulan dalam setahun seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya adalah fitur selection. Fitur selection ini adalah fitur yang paling dipilih, di mana saya mengdrop kolom days, outcome, dan month
Dan di sini adalah untuk memastikan kolom-kolom yang tidak memiliki dampak terlalu signifikan terhadap pemodelan nanti. Untuk dimensionality, saya menggunakan PCA, namun PCA tersebut saya aplikasikan setelah pada training data. Yang pertama adalah saya memisahkan fitur dan target, yang dimana saya mendefinisikan sebagai bank.drop_y akses 1 dan fitur y sama dengan bank y, dan melakukan encode untuk mendapatkan dummies data. Untuk yang selanjutnya adalah bank. Kemudian saya melakukan cek info lagi, dan setelahnya sudah memiliki nama-nama kolom baru yang telah disempurnakan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya adalah data transformation, di mana data transformation itu meliputi encoding dan scaling. Untuk yang pertama adalah encoding. Di sini saya mendefinisikan kelompok fitur yang pertama adalah kelompok fitur numerik dan kelompok fitur ordinal atau teks. Setelah mendefinisikan, kemudian dilakukan pendefinisian untuk kategori ordinal encoding, yaitu unknown, primary, secondary, and tertiary. And pada P group mapping adalah not contacted, fresh contacted, regular, and out contacted. Untuk fitur kategori adalah jobs, martial, and contact. Yang kedua adalah membuat column transformer. Untuk membuat column transformer itu, yang pertama adalah dilakukan standarisasi scalar, di mana standarisasi scalar ini adalah dilakukan untuk menstandarisasi fitur numerik. Yang kedua adalah transformasi, yaitu untuk fitur ordinal, di mana ada no yes pada kolom di lain kolom Y, yaitu pada education mapping. Untuk yang ketiga adalah transformasi one hot encoding pada fitur nominal, yaitu adalah one hot encoding dengan ignore and sparse dengan cat one hot encoder yang handle ignore pada kategori fitur. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan data splitting. Untuk langkah yang selanjutnya itu adalah kita melakukan data split, yang dimana di sini data splitting ini saya melakukan 80% training dan 20% uji, yaitu didefinisikan sebagai 0,2, di mana 20%-nya adalah uji dan random state-nya 42 itu berfungsi untuk ketika data di training atau dilakukan pemisahan lagi pada tahap selanjutnya, maka data tersebut tidak bersifat acak atau tetap pada kondisi dan konsisten. Untuk yang selanjutnya adalah menggunakan preprocessor fit. Digunakan selanjutnya adalah mengaplikasikan PCA, yaitu di mana PCA ini adalah untuk mentransform hasil X-train dan X-test. PCA ini adalah juga menggunakan random state 42, di mana ini berfungsi agar data tetap konsisten dan tidak bersifat acak. Setelah dilakukan fit transform, maka akan memilih yaitu integer, float, dan juga jet, di mana di tahap preprocessor di kolom transformer untuk kolom 6 yaitu digunakan standar scalar, yaitu standarisasi numerik, dan cat pada one hot encoder untuk variabel kategorikal menjadi vektor biner. Untuk yang selanjutnya adalah data balancing. Data balancing ini digunakan untuk membalance ketika suatu data atau ketika suatu target itu hasilnya sangat-sangat berbeda. Semisal yang target no adalah 1000 dan target yes-nya hanya 100.
maka akan dilakukan data balancing. Dengan di sini saya menggunakan teknik smooth. Karena teknik smooth di sini saya menggunakan yang pertama adalah logistic regression, yang kemudian menggunakan teknik smooth untuk melakukan data balancing agar data yang diperoleh itu bisa seimbang atau menambahkan manipulasi namun dibungkus dalam bentuk library menggunakan fungsi smooth. Untuk yang selanjutnya adalah kita melakukan pipeline setelah melakukan standarisasi numerik dan one hot recorder untuk ordinal. Kemudian kita melakukan teknik smooth untuk melakukan balance terhadap data. Kemudian dilakukannya adalah sebuah pemodelan pada logistic regression. Nah, setelah dilakukan, maka kita akan mengecek untuk hasil analisa awal. Di sini saya mendapatkan akurasi sebesar 0,64, di mana akurasi tersebut masih terbilang cukup, sangat-sangat cukup. Namun, yang perlu diperhatikan pada precision, recall, dan F1 score, di mana precision ini adalah di precision adalah seberapa akurat prediksi model semua yang memprediksi positif dan berapa benarnya. Dimana untuk 0, untuk yang tidak tinggi, mendapatkan skor tertinggi yaitu 93% dan berbanding terbalik dengan yang menangkap pola untuk yes yaitu hanya 19%. Untuk yang recall adalah mengukur seberapa baik model menemukan semua kasus positif aktual dari semua seharusnya positif yang berapa ditemukan. Di sini saya mendapatkan 0,64 dan 0,63. Untuk parameter yang digunakan adalah 0,01, 0,01, 0,1, 1, dan 10. Untuk kelas weight yang digunakan adalah balance dan logistic regression yang penalti yang digunakan adalah I1. Untuk CV stratified fault yaitu split data 5 dan gunakan random forest 42 untuk konsistensi data. Untuk yang pertama adalah baseline model, di mana baseline model ini saya memilih pada logistic regression. Logistic regression ini menggunakan parameter yaitu solver, di mana terdapat LBFGS, class weight-nya balance, dan mark iterasinya 200-500. Untuk model, saya mendefinisikan model, di mana YPROT sama dengan best model practice, dan YPROT untuk menghitung probabilitas kemungkinan pada model yang telah dimodelkan. Setelah melakukan pemodelan, maka dilakukan hasil awal dari logistic regression. Terdapat akurasinya 0,65 dan AUSI adalah metrik evaluasi untuk model klasifikasi biner untuk kemampuan model membedakan kelas positif dan negatif. Di sini AUSI-nya mendapatkan nilai 0,69, di mana nilai itu masih terbilang cukup untuk mengukur kemampuan model yang membedakan antara kelas positif dan negatif. Untuk laporan secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk cek akurasinya, untuk cek overfitting
Ini tidak mengalami overfitting karena di saya adalah terdapat negatif. Untuk selanjutnya adalah saya melakukan safe model logistic regression. Untuk yang selanjutnya saya menggunakan machine learning yaitu random forest, di mana random forest tersebut saya menggunakan hyperparameter balance. Untuk random state-nya tetap 42, mark fiturnya adalah SQRT. Kemudian model dilakukan pipeline untuk mendapatkan preprocessing dan juga random forest. Untuk kemudian kita menggunakan mendefinisikan model tersebut yaitu model random forest, dan juga untuk akurasinya mendapatkan sebesar 0,76 dengan F1 akurasi adalah keseimbangan antara kedua metrik tersebut. Yaitu F1 score adalah metrik evaluasi dalam machine learning untuk klasifikasi rata-rata harmonik dari precision dan recall, memberikan skor tunggal yang seimbang antara keduanya. Dan untuk ROC AUC-nya mendapatkan skor 0,73. Untuk klasifikasi di sini mohon maaf di sini untuk ROC AUC-nya model mampu memiliki kemampuan untuk membedakan kelas positif dan negatif sebesar 73%. Untuk klasifikasi reportnya adalah seperti ini. Untuk memprediksi cek overfitting, tidak terdapat overfitting. Untuk confusion metric adalah sebagai berikut. Untuk ROC AUC curve, yang dimana ROC-nya memuncak pada tahap ini. Untuk yang langkah selanjutnya adalah menyimpan model random forest. Untuk yang selanjutnya adalah deep learning. Deep learning ini saya menggunakan metode yaitu metode yang dinamai MLP. Nah, MLP tersendiri adalah jaringan saraf teori 1 multi-layer plastic atau mobile location protocol, yang dimana saya menggunakan import dari TensorFlow dan Keras dari Keras. Yang pertama adalah melakukan early stopping. Early stopping ini berfungsi untuk menandai valuasi loss yaitu dengan Bayesian 5, dan restore base weight-nya adalah true. Untuk model NLP yang diperintahkan adalah 2 layer, di mana yang pertama adalah 128, 64 dan 1, di mana 0,3 yang menggunakan aktivasi ReLU, dan yang terakhir menggunakan sigmoid. Untuk hyperparameternya menggunakan optimizer Adam, untuk loss-nya binary cross centropy, dan untuk metriknya menggunakan akurasi. Untuk hasil training yaitu minimal 10 epochs dan batch size 32, dan validation split adalah 0,2 yaitu sekitar 20%. Untuk training loss visualisasi di sini terdapat seperti ini. Di sini digambarkan bahwa ketika model deep learning ini melakukan sebuah uji pemodelan, maka data tersebut langsung memuncak. Namun
turun secara signifikan dan memuncak lagi secara perlahan dan tidak sampai naik atau turunnya itu tidak banyak yang secara naik signifikan dan turun secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa pemodelan ini berhasil dan bisa dikatakan tidak overfitting. Untuk training dan validation akurasinya bisa dilihat di yang dimana untuk yang pertama itu dari training akurasi yang pertama adalah memuncak di 0,88, sekian, lalu menurun di 0,88, lalu memuncak lagi di 0,88, sekian, dan menurun 0,88,1 atau 2. Untuk training dan validation adalah training dan validation Nah, untuk selanjutnya adalah di model summary. Di model summary ini total parameter yang di training adalah 40.709. Untuk trainable parameternya adalah 13.569 dan non trainable adalah parameternya adalah 0. Untuk optimizer parameternya adalah 27,140.000. Untuk yang ini saya akan menggunakan Gemini untuk membantu melakukan analisa. Nah, pada fase awal adalah kedua nilai ini adalah meningkat tajam di awal, menunjukkan bahwa model bisa belajar secara efektif dari data. Untuk yang kedua adalah perbandingan kinerja. Sejak awal, validation AUC yang warna orange selalu lebih tinggi daripada training AUC. Biasanya, ketika ini lebih tinggi, karena model melihat data pelatih berkali-kali, pola yang Anda miliki adalah yang tidak umum atau tidak mengindikasikan beberapa hal. Untuk penyebabnya adalah penggunaan regularisasi yang kuat. Jika Anda regularisasi seperti dropout, maka model diuji dalam mode yang lebih kuat saat validasi. Untuk yang kedua adalah perbedaan ukuran dataset. Jika dataset pelatihan jauh lebih kecil daripada dataset validasi, ini mungkin berperan meskipun tidak umum. Untuk evaluasinya adalah dari ketiga model tersebut yang terbaik adalah dari model random forest, karena model random forest tersebut memiliki akurasi 0,76 dan untuk advance score-nya untuk advance score adalah 85%, di mana dan untuk rekalnya adalah di sini mendapatkan 0,79% untuk kelas 0 dan 56% pada kelas 1, yang dimana model ini memiliki kemampuan untuk membedakan kelas positif dan negatif secara baik dibandingkan kedua model yang mendapatkan 0,65 pada model logistic regression dan juga 0,97 pada kelas 0 dan 0,11 pada deep learning atau MLP.
Evaluasinya adalah sebagai berikut, di mana tetap logistik regression mendapatkan akurasi sekitar 65% dengan recall 65, dan yang model ini mampu mempelajari kelas 0 dan kelas 01 yaitu seimbang 65%. Dan yang kedua adalah model random forest, di mana random forest ini model mampu belajar pada kelas 0 yaitu sekitar 79% dan kelas 1 pada 56%. Ini adalah terdapat confusion metric pada yang selanjutnya adalah top fitur important, yaitu adalah NumPy days. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.